Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh para tamu pada teras kehidupan ilmu, yang semoga kita senantiasa diberikan oleh Allah hati yang bersih, hati yang senantiasa bening dari perkara yang kotor dan hati yang bening dari perkara apapun yang menodainya. Siapapun yang telah memiliki hati yang bersih, berarti hati yang bersih itu akan menjadi kualitas dalam hidupnya. Karena apa yang terpantul pada hati yang bersih bukan hanya menjadikan ibadah kita menjadi ibadah yang berkualitas, tetapi sesungguhnya seluruh kualitas dalam kehidupan kita, termasuk di dalamnya kesehatan, itu pun akan menjadi baik selama hati kita menjadi hati yang bersih dan hati yang selamat. Bukankah Rasulullah SAW menyampaikan di dalam salah satu riwayat yang sahih, hadisnya terkenal. Rasulullah mengatakan, ala inna fil jasadi mudghah, fa in saluhat saluhatil a'malu kullaha, fa in fasadat fasadatil a'malu kullaha. Rasulullah mengatakan di dalam tubuh kita itu ada sekerat daging. Kalau dia baik, maka seluruh yang lainnya pun akan menjadi baik. Dan kalau dia buruk, maka seluruh yang lainnya pun akan menjadi buruk. Dulu saya menganggap kebaikan itu yang ditimbulkan dari hati yang baik, yaitu sekerat daging itu adalah bernama hati. Maksudnya kebaikan yang menyertainya itu adalah kebaikan ibadah. Tapi ternyata saya kurang benar. Yang benar itu bukan hanya ibadahnya yang baik kalau hatinya itu bersih dan hatinya itu selamat. Tetapi seluruh kesehatan pun akan kita dapatkan kalau kita memiliki hati yang bersih. Hati yang bersih akan memberikan pemikiran yang positif, dan pemikiran yang positif akan memberikan kualitas dalam kehidupan kita. Seluruh penyakit dalam kehidupan fisik sangat tergantung dari apa yang sering kita pikirkan. Makanya berbagai macam penyakit-penyakit hati berdampak bukan hanya kepada psikologi, tetapi juga berdampak pada penyakit-penyakit fisik. Itulah yang dimaksudkan oleh Nabi. Kalau hatimu baik, maka kesehatanmu akan menjadi baik, ibadahmu pun akan menjadi baik. Tapi kalau hatimu sudah kotor, maka kesehatan pun akan kemudian menurun. Karena hati apabila kotor, pikiran menjadi negatif terhadap segala sesuatu, maka mudah menjadikan penyakit itu datang pada teras kehidupan kita. Dan itulah yang dimaksudkan Nabi. Kalau dia buruk, maka seluruhnya pun akan menjadi buruk. Termasuk yang buruk adalah kualitas kesehatan kita. Makanya sebelum kita minta kesehatan kepada Allah, kita meminta kepada Allah supaya kita diberikan hati yang sehat. Kita diberikan jiwa yang bersih. Karena dengan hati dan jiwa yang bersih, kita berusaha untuk menyapih berbagai macam dosa-dosa yang sering dilakukan oleh hati. Dendam, prasangka yang buruk, suudzon, ketika tidak ridho dengan keputusan Allah, tidak qanaah, tidak berpikir yang baik pada setiap takdir yang Allah berikan pada kehidupan kita. Kalau kemudian kita tidak berupaya untuk menyapih hati kita dari berbagai macam penyakitnya, maka itulah yang akan menjadikan kualitas kehidupan kita pun akan menjadi berantakan, termasuk kesehatan pun akan menurun. Dan mudahnya badan kita mendapatkan penyakit fisik disebabkan pemicunya dari penyakit pada hati kita ketika hati kita bukan menjadi hati yang salim. Makanya inilah yang menjadikan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kemudian kita diberikan hati yang bersih. Kalau ada yang masih memiliki dendam, semoga dendamnya mampu untuk diuraikan. Ketika kita mengetahui memaafkan itu termasuk perkara yang besar, dan orang yang mampu memaafkan karena Allah, maka dia akan dipanggil oleh pintu di surga yang bernama Afin. Afin itu pintu bagi orang yang dulunya ketika di dunia dia didolimi kemudian dia memaafkan. Bagi yang memiliki suudzon, saatnya tidak lagi menuruti prasangka. Berikan prasangka yang baik. Ikutlah merasakan bahagia dengan kebahagiaan yang dirasakan orang lain. Dan berikanlah prasangka yang terbaik dari apa yang kita peroleh dari saudara kita. Setiap dari kita kalau berupaya betul menjaga hati kita, maka pola pikir kita yang positif itulah yang akan menjadi kualitas kesehatan kita dan kualitas ibadah kita. Inilah yang selalu kita minta. Jangan sampai lupa. Meminta diberikan hati yang bersih sama pentingnya dengan meminta keberkahan dalam kehidupan kita.
Dan kesehatan itu pun sebenarnya akan kita peroleh ketika kita senantiasa terjaga hati kita pada kondisi hati yang sehat. Itulah yang menjadikan Rasulullah SAW memberikan contoh kepada kita. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikanlah kepada hati kami kesuciannya dan ketakwaannya. Tidak ada yang menguasai hati kami, tidak ada yang mengendalikan hati kami kecuali Engkau, ya Allah. Karena Engkaulah pemilik dan Engkaulah yang membolak-balikkan hati kami. Semoga kita semuanya yang hadir pada kesempatan teras ilmu, pada kesempatan hari ini, termasuk orang yang tidak pernah bosan meminta hati yang bersih. Hati yang tidak pernah sombong, hati yang tidak pernah berprasangka yang buruk, hati yang tidak pernah mencoba menyindir kelakuan dosa orang lain kecuali dia menginginkan kebaikan. Hati yang senantiasa berhusnudon dengan husnudon yang baik. Hati yang tidak pernah menaruh dendam. Hati yang selalu rela dengan setiap ketentuan takdir yang Allah berikan dalam setiap kehidupan kita. Hati yang selalu tawakal. Itulah yang menjadi harapan kita. Semoga dengan kita menyadari pentingnya posisi hati yang bersih pada kualitas kehidupan kita, inilah yang menjadikan kita tidak letih dan tidak lelah. Semoga Allah memberikan kita hati yang bersih, karena hati yang bersih cermin kualitas kehidupan kita seluruhnya menjadi baik. Sebagaimana hati kita kalau kotor, maka cermin keburukan kehidupan kita dimulai dari hati yang kotor. Na'udzubillahi min dzalik. Dan itulah yang menjadi harapan kita. Alhamdulillah, tentunya senang sekali kita pada kesempatan ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan sebuah kenikmatan yang besar, yang senantiasa diwajibkan atas kita untuk bersyukur atas apapun anugerah yang Allah berikan pada kehidupan kita. Makna pada apa yang kita miliki tidak akan hadir kecuali kita memberikan respek dengan kita bersyukur. Kita punya mobil, kita punya rumah. Makna mobil itu tidak akan terasa kecuali ketika kita bersyukur bahwasanya mobil itu Allah berikan kepada kita di mana banyak orang belum memiliki mobil, dan kita dimudahkan untuk berbuat kebaikan dengan mobil itu ketika kita bersyukur. Syukur itu menghadirkan makna dan esensi pada setiap barang yang kita dapatkan. Bukankah banyak orang yang mereka diberikan oleh Allah anugerah banyak fasilitas dari papan, sandang, dan pangan, tapi makna pada setiap apa yang dia peroleh itu hilang. Pertama, karena gampangnya dia mendapatkan itu. Yang kedua, karena dia tidak bersyukur kepada Allah. Makanya sampai makna dan esensi pada apa yang dia peroleh tidak akan pernah dia dapatkan kalau dia tidak bersyukur kepada Allah. Bersyukurlah terhadap baju yang kita kenakan, terhadap AC yang sedang kita rasakan, terhadap gadget yang sedang kita ambil manfaatnya. Karena makna semua perkara dalam kehidupan kita baru hadir esensinya ketika kita mensyukuri bahwasanya itu datang dari Allah dan kita diberikan kemudahan dalam perkara-perkara itu. Makanya tidak salah kalau Imam Ibnu Qayyim beliau mengatakan kepada kita, orang yang bersyukur itu disebut dengan hafid. Orang yang bersyukur itu disebut dengan penjaga. Kenapa orang yang bersyukur itu disebut dengan penjaga? Karena pada dasarnya dan pada basicnya, kalau orang itu bersyukur, dia menjaga apa yang Allah berikan kepadanya supaya tidak berkurang maknanya dan berkurang pula yang lainnya ketika dia bersyukur. Orang yang bersyukur pada mobilnya, dia menjaga mobilnya pada makna yang dia dapatkan ketika memiliki mobil. Orang yang bersyukur pada kesehatannya, maka dia menjaga kesehatannya supaya tidak berkurang makna dan esensi pada kesehatan yang dia peroleh. Dan itulah yang harus senantiasa kita paham, itulah yang harusnya kita mengerti. Semakin kita bersyukur kepada Allah, semakin kita menjaga setiap karunia dan setiap anugerah yang Allah berikan dalam kehidupan kita, dalam perkara kecil ataupun perkara besar, ketika kita mampu menjaganya dalam setiap barang yang kita miliki dengan konsep kita bersyukur. Syukur itu tali, selayak tali yang mengendalikan kuda supaya kuda tidak kabur dari kandang yang kita pasang. Maka syukur itu tali supaya nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita tidak pergi kemanapun, kecuali bertahan pada makna yang kita miliki ketika kita menjadikan semua barang-barang itu untuk menambah ketaatan dan kemudahan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang kemudian menjadikan kita selalu bersyukur kepada Allah setiap waktunya dan setiap saatnya. Ingat, kalau engkau dan saya bersyukur, berarti kita adalah penjaga.
dari semua anugerah dan karunia yang sudah Allah berikan kepada kita. Kalau kita sudah bersyukur atas apa yang kita miliki, berarti kita telah menambatkan tali pada setiap barang yang kita syukuri. Sebagaimana tali yang tertambat pada kuda supaya kuda tidak kabur dari tempat yang telah kita tentukan untuknya. Semoga Allah memberikan makna, esensi pada setiap barang yang kita syukuri, supaya kita senantiasa mampu menjadikan barang-barang itu menjadi investasi kebaikan akhirat kita. Amin, insya Allah. Tentunya sebelum saya membahas tentang what you should know about akhirah, tentunya saya mencoba menukil sebentar tentang satu doa yang sangat terkenal, yang sering saya sampaikan dalam banyak kesempatan. Tapi doa ini berkaitan tentang latar belakang kenapa kita membahas tentang what you should know about akhirah. Maka kemudian kita tentunya paham bahwasanya di dalam salah satu ayat pada surat Al-Baqarah Allah menyampaikan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan berikanlah kepada kami kebaikan dalam kehidupan di akhirat. Wa qina adzabannar, dan jagalah kami dari api neraka. Di sini kita mendapati kata hasanah diulang oleh Allah di dalam ayat ini 2 kali. Ya Allah, berikanlah kami hasanah di dunia dan berikanlah kepada kami hasanah di akhirat. Maka kalau kita bedah arti hasanah itu, sebagaimana merujuk apa yang disampaikan oleh Hasan Al-Basri, sesungguhnya hasanah itu artinya adalah bukan finansial, bukan harta, bukan rumah, bukan mobil yang kita miliki. Tapi hasanah yang kemudian kita baca pada ayat ini, Rabbana atina fid dunya hasanah, yaitu adalah ketika kita mendapatkan ilmu dari perkataan Allah, perkataan Rasul, syariatnya Allah, kehidupan akhirat yang kita akan tuju, itu namanya hasanah, ilmu. Di mana siapapun yang telah mendapatkan kebaikan ilmu pada kehidupan di dunia, maka dia mendapatkan hasanah. Dari hasanah di dunia, maka mereka akan mendapatkan hasanah di akhirat. Dan hasanah di akhirat itu maknanya cuma 2. Terjaga dari api neraka menuju kepada surganya Allah. Inilah yang menjadikan kita akhirnya kenapa kita harus membahas tentang what you should know about akhirah. Sudah lebih dari 15 kali pertemuan. Berarti sudah hampir 1 tahun lebih. Kenapa kita harus membahas what you should know about akhirah pada kehidupan kita selaku kita menjadi penuntut ilmu? Maka jawabannya sederhana. Karena ini menunjukkan hasanah pada konteks kehidupan kita di dunia. Karena hasanah dalam konteks di dunia tidak ditampilkan melalui mobil yang bisa kita beli. Tidak ditampilkan melalui rumah yang megah yang kita sering banggakan di depan tetangga kita dan saudara kita. Bukan itu hasanah. Tapi hasanah yang kita peroleh pada kehidupan di dunia ketika kita paham apa yang akan menjadi salah satu perjalanan akhirat kita, apa yang kita temui, apa yang kita jumpai, apa yang menetapkan jalan kita pada urusan kematian kita, dan apa yang menggelincirkan kita pada kehidupan nanti setelah kematian, itu adalah merupakan bagian dari definisi hasanah yang Allah sampaikan. Siapapun yang berusaha meraih hasanah, ketika dia mengkaji ilmunya, sampai dia tahu apa perkara yang bisa menyelamatkan dia pada trek jalan kebenaran setelah kematian, dan dia betul-betul memperoleh itu, maka sesungguhnya itulah orang-orang yang sejatinya mereka akan mendapatkan kebaikan dalam urusan akhirat. Dan itulah yang menjadikan kita. Kenapa kita mempelajari what you should know about akhirah, Ustaz? Karena kita ingin mendapatkan hasanah di dunia, karena hasanah di dunia akan menjadi sebab indah. Orang itu akan mendapatkan hasanah dalam kehidupan di akhirat. Nah, itulah yang menjadi latar belakang supaya why-nya kita paham. Kenapa kita belajar what you should know about akhirah bersama dengan seluruh para santri dan para santriwati. Karena ini merupakan bagian dari kehidupan hasanah. Pada konteks doa yang sering kita panjatkan kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemarin kita telah membahas di dalam pertemuan kita yang terakhir adalah pembahasan kita tentang masalah sirat. 2 kali pertemuan. Bagaimana sirat itu merupakan salah satu di antara episode paling menegangkan dalam kehidupan di akhirat itu adalah ketika manusia berada di atas sirat. Setidaknya ada 4 fenomena, ada 4 fakta yang terjadi ketika manusia di atas sirat. Selain
bahwasanya sirat itu merupakan episode yang paling menegangkan, episode yang paling menakutkan, episode yang paling mendebarkan. Dari seluruh rangkaian panjang, dari terminal-terminal yang telah kita lewati pada kehidupan di akhirat, dari terminal barzah, dibangkitkan dari alam barzah, dikumpulkan di padang mahsyar, sampai kita diadili oleh Allah, sampai ada namanya pembagian kitab, sampai adanya namanya mizan, dan seluruh rangkaian ketaatan, seluruh rangkaian pengadilan dalam kehidupan di akhirat, puncaknya itu adalah ketika seseorang manusia itu melewati sirat. Itulah puncak yang paling menegangkan. Makanya sampai para ulama menerangkan setidaknya ada 4 fakta yang terjadi ketika sirat sudah ditampakkan oleh Allah. Dan mulai satu persatu orang itu akan melewati sirat. Yang pertama, yaitu adalah saat itulah orang itu hanya memikirkan sendirinya, diri sendiri. Ketika dia tidak ada kepikiran untuk memikirkan orang lain. Sampai Nabi menegaskan tentang perkara ini. La yadhkuru ahadun ahadan illa fi salasi mawatin. Tidak ada yang ingat siapapun kecuali dirinya sendiri ketika pada 3 perkara. Ketika dia dihisap oleh Allah, diinterogasi oleh Allah, disidik oleh Allah dalam penyidikan Allah yang detail. Ketika akan datang pembagian kitab, apakah dia mengambilnya dari kanan, kiri, atau di belakang punggungnya. Dan yang ketiga, ketika manusia itu sudah berada di atas sirat. Di bawah jempol kakinya itu adalah neraka. Dan di depan matanya adalah surga yang sudah menanti bagi mereka yang mampu melewati sirat tersebut. Makanya itulah tempat yang paling menegangkan, menakutkan betul, sampai-sampai manusia ketika melewati tempat itu, memorinya tentang orang tuanya, memorinya tentang ibunya, memorinya tentang anaknya hilang. Saking besarnya ketakutan yang dia rasakan ketika melihat jempol kakinya tepat di atas jilatan api neraka. Ya, Masya Allah ya. Coba kita bayangkan. Pernah kita melihat kisah nyata orang yang sering naik ke gedung-gedung tinggi lalu memasang tali antara satu gedung dengan gedung. Lalu dia berjalan di atas gedung itu tanpa tali penyelamat. Sampai dibuat filmnya orang ini. Maka ketika dia melewati di atas gedung-gedung tingkat tanpa tali penyelamat, hanya berbekal dengan tongkat galah untuk menjaga keseimbangan dia ketika melewati tali itu, maka pasti yang dipikir oleh orang itu, laki-laki itu, ketika dia melewati tali di antara 2 gedung pencakar langit, tidak ada yang dipikirkan kecuali satu. Bagaimana menjaga keseimbangan supaya dia tidak jatuh karena berakibat fatal, karena ratusan meter dari permukaan tanah. Itu baru melewati 2 gedung. Lalu dipajang tali yang menghubungkan antara satu gedung dengan gedung. Apalagi ketika melewati sirat. Makanya betul. Sampai kemudian para ulama ketika mereka mendengar hadis Nabi, mereka menyimpulkan. Sesungguhnya ketika orang itu melewati sirat, yang pertama, dia tidak ingat siapapun kecuali dirinya sendiri. Bahkan seorang ibu yang memiliki puluhan lapisan cinta dan kasih sayang kepada anak. Ketika dia di atas sirat, dia tidak ingat siapa anaknya. Dia tidak ingat dulu siapa itu suaminya, siapa itu istrinya, siapa itu anaknya, siapa itu saudaranya. Tidak ingat. Karena saking menghentak dan betul-betul menjadikan orang itu ketakutan. Sampai ketakutan itulah yang menjadikan setiap manusia ketika melewati tempat itu menjadi amnesia. Yang kedua, yaitu adalah ketakutan para malaikat. Ya, jadi para malaikat itu ketika ditegakkan di sirat itu mereka ketakutan. Padahal sirat itu tidak diciptakan untuk mereka. Padahal kondisi fisik mereka jauh besar. Karena yang menarik tali-talinya itu salah satunya adalah para malaikat. Kalau malaikat yang tidak memiliki rasa, kalau malaikat itu yang tidak memiliki rasa saja, mereka bisa ketakutan ketika mereka dihadapkan dan dihamparkan kepadanya adalah sirat. Padahal fisik mereka, jasad mereka, tubuh mereka jauh lebih besar daripada jasad dan fisik kita selaku manusia. Sedangkan mereka aja ketakutan, berarti betul-betul ini ada sesuatu yang paling mengerikan. Ya. Kalau kemudian kita ambilkan contoh. Kalau kemudian yang mengatakan sakit itu adalah kita, itu relatif. Tapi kalau yang mengatakan sakit itu adalah Mike Tyson, mungkin kita akan setuju. Kenapa? Karena Mike Tyson adalah orang yang jarang mengatakan sakit. Karena pengalaman dia bertinju di atas ring.
Makanya kalau kita membayangkan sirat itu, kalau yang mengatakan takut kepada sirat itu manusia, relatif. Karena takutnya dia, fulan, belum tentu menjadi takutnya kita, fulan yang lainnya. Karena takutnya manusia itu relatif. Tapi beda, kalau yang dikabarkan oleh Rasulullah bahwasanya malaikat itu pun ketakutan, padahal sayapnya mereka bisa memenuhi seluruh bumi, bagaimana fisiknya, jasadnya, yang begitu luar biasa Allah ciptakan mereka dengan kekuatan yang luar biasa spektakuler. Ternyata itu pun kata Nabi ketakutan mereka ketika melewati sirat. Sampai mereka berdoa dan mengatakan, Subhanaka ma'abadna haqqa ibadatika. Ya Allah, maha suci engkau. Kami beribadah kepadamu itu belum betul-betul bersungguh-sungguh. Karena ketakutan mereka ketika melewati sirat dan khawatir mereka akan dilewatkan kepada situ. Padahal mereka makhluk yang jauh lebih besar daripada manusia, apalagi manusia. Dan itu menambah poin kredit poin yang luar biasa. Jangan pernah main-main dengan kehidupan pengadilan Allah. Kenapa? Malaikat pun yang fisiknya jauh lebih besar daripada manusia pun tidak pernah mereka itu bermain-main setelah mereka menjumpai bagaimana sirat dan neraka itu sudah diciptakan oleh Allah. Yang ketiga, tidak ada orang yang kemudian bisa bicara pada saat itu kecuali adalah Rasulullah. Kecuali adalah para nabi dan para rasul dan Rasulullah. Semuanya tidak ada bisa bicara. Ya, para sahabat pun, para 10 sahabat yang dijamin surga pun mereka ketika melewati sirat tidak bisa bicara. Kenapa? Saking ketegangan itu menjadikan mereka itu tidak butuh bicara. Orang kalau sedang konsentrasi, satu perkara yang menegangkan, yang salah langkah sedikit menyebabkan hal fatal yang menimpa kepada dirinya, maka dia tidak butuh bicara. Tidak butuh bicara. Lihat aja yang melewati gedung antara dua gedung dengan tali seutas, lalu mengandalkan galah yang dia pakai untuk menjaga keseimbangan dia. Ketika dia sedang naik di atas tali itu, dia tidak mau diajak ngomong. Kenapa dia tidak mau diajak ngomong? Karena tidak ada yang paling dia khawatirkan, kecuali ketika dia salah langkah akibatnya fatal. Dan itu yang ketiga yang menjadikan akhirnya manusia itu ketika melewati sirat tidak ada yang bicara, kecuali para malaikat. Dan kemudian pada tempat itulah Nabi akan memberikan syafaat. Nah, inilah yang kemudian menjadikan kita paham betapa mengerikannya urusan sirat. Dan inilah yang menjadikan kita selalu berupaya betul menjaga apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Supaya menjaga track ketika nanti masing-masing dari kita jatah waktunya datang ketika harus melewati sirat. Inilah yang kemudian kita kaji pada kesempatan hari ini. Apa amal yang bisa kita lakukan supaya amal itu dibalik apa yang kita lakukan di dalamnya ada sebuah dari apa yang kita lakukan di dalamnya itu ada sebuah kebaikan yang kita peroleh. Jadi apa yang bisa menyelamatkan kita? Nah, inilah yang kemudian menjadikan kita akhirnya pada kesempatan ini kita bahas amal-amal apa yang kiranya bisa menjadi tabungan pada saat episode yang paling menegangkan yaitu adalah di atas sirat. Lalu kita pada saat yang menegangkan, paling mendebarkan, dan itu juga merupakan kondisi paling terakhir klimaksnya yang bisa menyelamatkan kita pada kehidupan pada saat itu. Dan inilah yang kemudian menjadi perhatian kita. Para ulama lalu kemudian menerangkan ada beberapa tindakan, ada beberapa perkara yang bisa diharapkan untuk memberikan pertolongan bagi kita ketika melewati sirat. Ketika jempol kaki kita berbatasan langsung dengan jilatan api neraka. Maka kemudian diterangkan yang pertama adalah beriman kepada Allah. Tidak berbuat syirik. Lalu beramar ma'ruf nahi mungkar. Makanya kita paham ya, saya sudah sering menyampaikan di banyak kesempatan. Iman kepada Allah tanpa mencampurkan keimanan dengan kesyirikan itu merupakan perkara yang besar di sisi Allah. Karena keselamatan kita dalam kehidupan di akhirat itu sangat tergantung bagaimana proses tauhid dan akidah yang kita miliki. Sekalinya iman manusia tersengat dengan kesyirikan, maka pada surat Az-Zumar Allah sudah berfirman, "Lain asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Kalau sampai kamu berbuat syirik, maka aku akan hapuskan seluruh amal kebaikanmu wa la takunanna minal khasirin, dan kamu pasti menjadi orang yang merugi.
Ya, berarti tidak akan mungkin seseorang itu selamat dalam peristiwa berdiri di atas seutas tali yang begitu tajam, licin dan menggelincirkan, dan api yang menjilat-jilat. Kecuali modal pertamanya adalah ucapan la ilaha illallah. Ya, karena ini merupakan pokok dalam kehidupan iman. Orang yang beriman itu ya kalimat la ilaha illallah. Ketika pada kehidupannya dia tidak meyakini siapapun yang layak disembah kecuali adalah Allah. Dan tidak pernah mencampurkan imannya kepada selain Allah. Ya, makanya hati-hati terhadap perkara keimanan kita. Makanya hati-hati terhadap perkara keimanan kita. Betul-betul menjaga keimanan supaya tidak menjadi murtad setelah kita beriman. Dan tidak mencampurkan kesyirikan setelah kita beriman kepada Allah, itu menjadi perkara yang penting. Ada hadis yang patut menjadi renungan untuk kita. Innamal a'malu bi khawatimiha. Seluruh amal itu tergantung bagaimana penutupnya. Ini hadis dalam satu riwayat Bukhari Muslim. Hadis ini kalau yang membacanya adalah para pendosa, para pembuat maksiat gitu ya. Ketika SMA-nya banyak berantakan hidupnya, mungkin ketika kuliah pernah berzina, naudzubillahi min dzalik gitu. Dan melakukan semua dosa. Ketika dia membaca hadis, segala sesuatu tergantung penutupnya, maka para pendosa itu masih punya harapan. Hari kemarin boleh rusak, hari terakhir saya harus yang terbaik. Hadis ini kalau dibaca sama ahlu ta'ah, orang yang taat, orang yang ibadah, orang yang sudah hijrah, maka hadis ini ketika dibaca sama orang yang sudah taat, orang yang beribadah, maka ini pun juga mengundang dan memberi kepada kita sebuah pelajaran. Waspada terhadap iman yang telah kamu miliki. Jangan maghrur, jangan terpedaya dengan iman yang kamu miliki. Karena kamu tidak pernah tahu bagaimana akhir kehidupanmu ketika kamu menutup mata. Karena berapa banyak orang yang murtad sebelum dia meninggal dunia. Ya. Inilah yang menjaga kita itu apa? Tidak akan mungkin selamat orang yang melewati sirat kecuali yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Dia ikhlas, dia murni datang dari hatinya. Maka orang itulah yang nanti akan berjalan melewati sirat. Ketika kebaikannya, imannya itu ditambah dengan sebuah keterangan, kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya, maka dia akan sampai pada ujung jalan sirat itu walaupun dia mendapatkan berbagai macam luka akibat ya pecutan dari jilatan api neraka ketika dia berjalan di atas sirat, tetapi akhirnya dia sampai di ujung walaupun mungkin berantakan seluruh fisiknya dengan jilatan api neraka yang mengenai dirinya sampai dia berada pada ujung jalan jembatan sirat itu, yaitu kalimat tauhid. Ya, makanya kalimat tauhid ini harus dikaji. Harus dituntaskan. Konsekuensinya apa? Karena kalimat tauhid itu melahirkan 3. Ada komitmen, ada konsekuensi, dan ada kewajiban. Tidak bisa kita mengucapkan kalimat tauhid, kemudian kalimat tauhid doang, tetapi kemudian kita tidak memberikan komitmen, tidak memberikan kewajiban, dan tidak siap dengan konsekuensinya. Tidak bisa. Kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang paling besar mengandung konsekuensi. Kalimat yang paling gede memberikan komitmen, dan kalimat yang paling besar ketika memberikan kewajiban kepada kita. Tapi pada kalimat itulah seseorang itu nanti akan diselamatkan oleh Allah ketika berjalan di atas sirat. Selama kalimat itu tidak tercampur dengan kesyirikan. Ya, hati-hati. Ya, apalagi, ya, Masya Allah ya. Apalagi kemudian kita juga mendapati ya, Masya Allah ya. Hari ini berbagai macam framing, narasi dialirkan terus gitu. Supaya pemikiran kaum muslimin rusak. Dan tidak lagi berpijak kepada kalimat la ilaha illallah. Nah, inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami betul. Peganglah kalimat la ilaha illallah. Bagi yang sudah taat, jangan terpedaya.
Karena kamu belum bisa membuktikan apapun dengan ketaatan yang kamu lakukan hari ini sampai bagaimana kamu nanti meninggal dunia. Dan orang yang fajir, orang yang berdosa tidak usah berputus asa terhadap dosa dan kemaksiatan yang pernah dilakukan. Karena dia masih ada harapan untuk mendapatkan hari yang terbaik ketika dia meninggal dunia. Dan itu sangat tergantung kepada kalimat tauhid. Makanya kapan-kapan nanti kita bahas. Pada waktu di Homeland of Salin kita akan bahas. Kalimat la ilaha illallah dengan surga itu sebagaimana kunci dengan pintunya. Yang tidak terpisahkan. Membicarakan surga tanpa kalimat tauhid itu sebagaimana membicarakan daun pintu tanpa ada kuncinya. Tidak akan bisa dimanfaatkan. Maka sesungguhnya surga itu adalah pintunya. Kuncinya itu kalimat tauhid. Makanya itulah yang menjadikan seseorang itu harus melahirkan ketika dia memahami kalimat la ilaha illallah. Di situ ada kuncinya, di situ ada kewajibannya, di situ ada konsekuensinya. Dan di situ ada komitmen yang harus dia penuhi sampai kalimat itu menyelamatkan kelak dalam kehidupan di akhirat. Ini yang pertama. Di dalam perjalanan kita di atas sirat. Orang yang memiliki keimanan. Makanya kemudian saya pernah menyampaikan, ibu-ibu dan bapak mungkin ingat perkataan dari Syekhul Islam. Beliau mengatakan bahwasanya orang yang tauhidnya benar, walaupun dosanya banyak, itu lebih baik daripada orang yang tauhidnya rusak, walaupun kebaikannya banyak. Saya ulang kembali. Orang yang tauhidnya benar, walaupun dosanya banyak, itu lebih baik daripada orang yang tauhidnya rusak, walaupun dosanya dikit. Saya ulang kembali. Orang yang tauhidnya benar, akidahnya benar, walaupun dosanya banyak, itu lebih mending daripada orang yang akidahnya rusak, walaupun dosanya dikit. Ada nggak orang yang akidahnya rusak tetapi dosanya dikit? Ada. Banyak orang yang tidak beriman sama Allah. Dia menafikan Allah. Tapi ketika diajak zina, dia nggak mau zina. Ditawarin khamar, ini khamar nih, dia nggak mau khamar. Ditawarin untuk membunuh, dia nggak mau membunuh. Dosanya dikit, tapi akidahnya rusak. Maka itu lebih buruk daripada mereka yang akidahnya benar, imannya benar. Dia tidak mencampurkan iman itu dengan kesyirikan, walaupun melakukan dosa yang banyak. Mungkin dia riba, mungkin kemudian dia minum, dia berzina, mungkin dia melakukan dosa-dosa yang banyak. Tetapi akidahnya benar dan akidah itu tidak pernah tergadaikan dengan kesyirikan, itu lebih baik daripada yang pertama. Kenapa? Karena bitokoh, kartu yang menyelamatkan dalam kehidupan di akhirat adalah kartu la ilaha illallah. Kartu trafnya kita dalam tanda kutip itu di akhirat adalah kalimat la ilaha illallah. Ya. Makanya Masya Allah itu yang menjadikan kita itu harus diperhatikan itu kartu la ilaha illallah itu tidak boleh kemudian kartu la ilaha illallah itu kemudian menjadi rusak. Ya. Kalau boleh saya mengatakan ini kartunya. Tulisan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu lebih berat daripada dunia dan seisinya. Itulah yang disebut dengan bitokoh kata Nabi, yang disebut dengan kartu yang menyelamatkan dalam kehidupan di akhirat. Selama kartu ini tidak rusak. Selama kartu ini tidak rusak. Ngelewatin sirat, maka Allah akan jaga. Kalaupun dia nyemplung ke neraka, maka dia tidak akan abadi. Hanya sementara waktu untuk menebus dosa-dosanya dan ada kesempatan waktu untuk keluar dari neraka itu. Makanya kan Bapak dan Ibu pernah kan melihat dan mendengar satu hadis tentang orang yang terakhir keluar dari neraka. Dia keluar dari neraka karena neraka itu tidak masuk surga dalam satu momentum. Ya, masuknya ke surga itu bertahap. Sampai orang yang paling terakhir masuk surga itu beliau itu diberikan oleh Allah, yaitu adalah Allah memberikan kepadanya kerajaan sebagaimana di dunia seluas bumi. Lalu Allah memberikan lagi 10/10-nya. Jadi orang yang paling ringan dari surga itu mendapatkan kerajaan di surga 10 kali lipat. Kalaupun dia masuk ke neraka dulu, tapi karena dia memiliki kalimat la ilaha illallah,
Seluruh tubuhnya bisa dibakar oleh api neraka, tetapi wajahnya tidak bisa dibakar oleh api neraka. Karena wajah itu bersinar disebabkan sujudnya dia ketika dia beriman kepada Allah dalam la ilaha illallah. Walaupun dosanya banyak. Dan dosa itu nanti ditebus dengan api neraka. Waliyatubillah. Tapi kalau orang dosanya dikit tetapi akidahnya rusak, semenjak dia dicemplungkan ke dalam neraka, maka dia tidak akan pernah keluar selama-lamanya. Walaupun dosanya dikit, tapi dosa yang dikit itu kalah dengan kesyirikan ketika dia tidak memiliki pemahaman akidah yang benar. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Ustadz, kalimat la ilaha illallah kan miftahul jannah, la ilaha illallah. Kuncinya surga itu la ilaha illallah, Ustadz. Betul. Ya kan? Bukankah kunci lahul asnan? Bukankah kunci itu punya gigi? Kalau bahasa saya, bukankah setiap segala sesuatu ada konsekuensinya yang harus kamu penuhi? Ada syaratnya, ada komitmennya, ada tanggung jawabnya yang harus kemudian kita penuhi. Barulah di situ kemudian kita akan mendapatkan apa yang dijanjikan dari surga di balik kalimat tauhid itu. Ya, makanya jaga tauhidnya. Apapun yang terjadi, gigit dengan gigi geram. Bahkan nanti kalau sama-sama kita dihantarkan kepada proses sakaratul maut, mintalah kepada Allah sebelum hari itu datang. Semoga kita dikuatkan betul di dalam kalimat tauhid. Karena tidaklah setan itu mendatangi seseorang ketika orang sakaratul maut, kecuali salah satunya adalah mengajaknya dia menuju kepada agama-agama selain Allah. Pada saat detik-detik terakhir, last minute, last battle-nya bagi setan ketika menggoda manusia. Bapak Ibu pernah mendengar kisah yang sering saya sampaikan tentang Imam Ahmad? Imam Ahmad rahimahullah, ketika beliau dalam kondisi sakit berat, anaknya itu mentalkin beliau. Ini belum sakaratul maut. Anaknya melihat bapaknya sudah sakit berat, yaitu Imam Ahmad. Anaknya Abdullah itu mentalkin. Tiba-tiba Imam Ahmad berkata kepada putranya Abdullah, Idhab mantap, pergilah kamu. Abdullah putranya sempat shock beliau. Kok ayah saya ngusir saya? Ayah saya kok ngusir saya, ini ada apa? Lalu kemudian Imam Ahmad itu selang beberapa waktu, Imam Ahmad tuh kayak siuman. Dari kayak pingsannya beberapa saat gitu. Terus anaknya langsung nanya, menyelidik. Abi, tadi saya itu mentalkin kamu. Karena aku sangka kamu sedang berada pada sakaratul maut. Tetapi ketika aku mentalkinmu, kamu malah mengusirku. Ada apa denganmu sampai engkau mengusirku padahal aku sedang mentalkinmu? Perhatikan jawaban dari Imam Ahmad. Wahai anakku, tidaklah aku bermaksud mengusirmu. Riwayat ini ada pada kitabnya Imam Qurtubi. Aku tidak bermaksud mengusirmu. Tapi tadi ada setan yang datang. Ya, di sebelah kananku dan ada setan yang datang di sebelah kiriku. Lalu setan yang sebelah kanan itu mengatakan, wahai Ahmad, masuklah kamu kepada agama Yahudi. Ya, kun Yahudiyan taslam. Jadilah kamu Yahudi, kamu selamat. Setan di sebelah kiriku kemudian berkata, ya Ahmad, kun Nasraniyan taslam. Jadilah kamu Nasara, kamu akan selamat. Maka aku kemudian mengusir mereka supaya mereka tidak menggodaku. Riwayat ini sahih, diceritakan Abdullah putranya. Disampaikan pula oleh Imam Qurtubi dalam riwayat yang beliau nukil pada kitab At-Tadhkirah. Riwayat ini menggambarkan kepada kita, Masya Allah ya, sampai kita menggigit kalimat ini, la ilaha illallah, kalimat yang kita akan dimatikan di atasnya insya Allah, itu sampai last minute ketika orang itu akan meninggal dunia, maka itulah kalimat yang mencoba dikudeta oleh setan. Sampai setan itu berkata, kun Yahudiyan taslam. Sudahlah Yahudi saja, kamu selamat. Sudahlah jadilah Nasara, kamu itu selamat. Dan kalimat itulah yang dikudeta oleh para setan. Makanya itulah fungsinya. Kenapa kita ketika akan meninggal dunia wanti-wanti betul sama keluarga kita. Talkinlah telingaku dengan ucapan la ilaha illallah. Jangan bosan sampai
betul-betul engkau pastikan aku meninggal dunia. Kenapa talqin itu disunahkan? Di dalam sunnah Rasulullah, dalam riwayat Muslim, laqinu ala mautakum la ilaha illallah. Talqin itu. Orang yang akan meninggal di antara kalian dengan ucapan la ilaha illallah. Talqin itu. Kenapa kok sampai Nabi menekankan salah satu sunnah orang yang akan meninggal dunia dalam riwayat Muslim untuk ditalqinkan dengan ucapan la ilaha illallah, untuk betul-betul meyakinkan fulan yang akan meninggal dunia. Sebelum perjalanan itu dimulai, perjalanan itu tidak akan selamat kecuali kamu mati di atas kalimat la ilaha illallah. Makanya ketika la ilaha illallah, maka itu berlomba-lomba dalam tanda kutip dengan setan. Setan mengatakan kun Yahudian, kun Nasranian, tak selamat. Jadilah Yahudi, jadilah Nasrani, kamu akan kemudian selamat. Kemudian keluarganya berkata, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan kalimat itu ketika terdengar terakhir kalinya, diucapkan terakhir kalinya, itulah tiket keselamatan. Itulah tiket keselamatan. Karena tidak ada keselamatan dalam setiap terminal yang dilewati manusia, kecuali dimulai dari kalimat ini. Kita tidak diperintahkan oleh Allah untuk sampai pada ujung jalan kebenaran. Tapi kita diperintahkan mati di atas jalan tauhid. La ilaha illallah. Ya, makanya mintalah kepada Allah kekuatan, ya Allah. Wattawaffani muslimin. Wattawaffani musliman wa alhiqni bisalihin. Wafatkan saya, ya Allah, sebagai muslim yang pasrah kepada Engkau. Dan pertemukanlah saya dengan orang-orang solih yang telah mendahului perjalanan saya. Inilah yang menyebabkan api neraka tidak akan pernah mampu untuk mengabadikan pemilik la ilaha illallah di dalam adabnya mereka. Kalaupun mereka mampu mengadab orang yang mengucapkan la ilaha illallah karena dosa mereka lebih banyak daripada kebaikannya, maka mereka tidak bisa mengadab selama-lamanya. Karena apa? Api neraka sudah diset oleh Allah semenjak penciptaan api neraka itu. Dia tidak akan pernah mengekalkan orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Betul-betul datang dari hatinya. Dia tidak akan mampu dikekalkan oleh api neraka di dalam jilatan dan adabnya. Ya, makanya berbagai macam fitnah itu apa? Hanya untuk mencabut kita dari kalimat la ilaha illallah. Perhatikan Dajjal. Dajjal itu saya nggak ngerti kapan. Tapi bukankah kita sudah khawatir ketika kita melihat Jazirah Arab sudah turun salju? Apakah Bapak dan Ibu, para santri dan para santriwati tidak khawatir ketika Baitul Maqdis sudah turun salju? Salah satu tanda nyata bahwasanya dekatnya kita dengan hari-hari akhir, di mana semua tanda yang dulunya begitu jauh dan kita belum pernah membayangkan bagaimana di Jazirah Arab yang gurun pasir turun salju. Sekarang kemudian kita mampu melihat bagaimana nyata turun salju di Jazirah Arab, Palestina, Jazirah Arab, termasuk Palestina kemudian sudah turun salju. Lalu Dajjal sebentar lagi. Dajjal itu tidak mengambil kecuali yang paling berharga dalam kehidupan kita. Dia tidak mengambil mobilku, dia tidak mengambil mobilmu. Dia tidak mengambil rumahku, juga tidak mengambil rumahmu. Kenapa? Uangmu, mobilmu, motormu tidak ada harganya bagi Dajjal. Dia lebih kaya dari apa yang kita miliki. Tapi dia mengambil yang paling berharga. Apa itu? Keimanan la ilaha illallah. Makanya kemudian bagaimana Allah menetapkan di keningnya itu tulisan kafaro, itu musuhnya la ilaha illallah. Tulisan kafaro itu kan musuhnya la ilaha illallah. Kalau sudah tidak kemudian berpegang dengan la ilaha illallah kan dia mengkufuri. Dan itu menunjukkan kuatnya zaman pada hari ini. Memegang kalimat tauhid itu luar biasa. Karena membutuhkan konsekuensi, membutuhkan komitmen tingkat tinggi, dan memberikan kewajiban tingkat ekstra. Tapi itulah tiket perjalanan keselamatan dalam kehidupan di akhirat.
Bukan hanya setan dari kalangan manusia, setan dari kalangan jin pun tidak mau kalau kemudian manusia itu berdiri di atas kalimat tauhid sampai dia meninggal dunia. Dia datang, dia berkata, kun Yahudian taslam, kun Nasronian taslam. Sudahlah jadi Yahudi, sudahlah jadi Nasoro, kamu selamat gitu. Dan ini yang paling mengkhawatirkan dan terkadang paling menakutkan bagi saya. Ya Allah, ketika sakratul maut gimana ya? Seorang Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, sampai beliau bercerita bagaimana Abdullah menjadi saksi testimoni, memberikan testimoni. Ayahnya itu mengusir dia karena ayahnya mengusir setan yang sedang menggoda dia. Dan ini kemudian yang kita terkadang harus pahami. Sirat itu jembatan paling menegangkan, paling mendebarkan. Tidak ada yang diingat manusia ketika pertama kali kakinya di atas sirat kecuali yang dipikirkan dirinya. Ibu lupa berapa jumlah anaknya. Bapak lupa anaknya itu ada berapa, istrinya ada berapa. Yang diingat pada saat itu hanyalah keselamatan untuk diri mereka saja. Sementara sisi kasih sayang yang mereka miliki ketika di dunia punya kepada anaknya hilang itu ketika harus berhadapan dengan sebuah peristiwa sirat. Sebuah peristiwa sirat itu hilang semuanya. Tidak ada yang bisa bicara kecuali para nabi dan para rasul. Syafaat dibagikan pada saat itu. Malaikat yang tidak punya rasa ketakutan ketika melihat sirat itu dibentangkan oleh Allah. Dan perkara pertama yang menyelamatkan saat itu adalah syahadatmu. Kalimat tauhidmu. La ilaha illallah yang kemudian kamu ucapkan dan kamu bela pada kehidupan di dunia. Mungkin seluruh manusia tidak membela. Tapi kalimat itu yang akan membelamu di hadapan Allah. Kata siapa? Bahwasanya kalimat ini tidak perlu dibela. Betul. Allah mampu menyempurnakan agamanya. Tapi Allah menyuruh kita untuk membela. Bukan karena Allah butuh bantuan kita. Tapi karena Allah mengetahui siapa yang betul-betul mencintai kalimat itu sampai dia membela. Dan siapa yang kemudian mereka tidak pernah memberikan pembelaan ketika dia tidak memiliki komitmen terhadap kalimat itu. La ilaha illallah. Kalimat yang kita diperintahkan untuk memikul kewajibannya sepanjang hidup. Dan kalimat yang kita dipikulkan untuk menjaganya sampai tarikan nafas kita yang terakhir. Kalimat yang kita dimatikan, inginnya dimatikan di atas kalimat itu. Kalimat yang ingin diucapkan oleh setiap manusia ketika mereka itu sudah berada pada gerbang kematian. Mobil, cinta, romantisme, roman picisan yang pernah dia lewati. Nggak akan ada yang dia ingat dan tidak ingin dia ucapkan. Hanya kalimat la ilaha illallah itulah yang ingin dia ucapkan ketika saat terakhir menghirup nafas. Karena itulah tanda ketenangan dalam setiap terminal pengadilan di akhirat. Bahkan ketika berjalan di atas sirat. Hati-hati terhadap kalimat ini. Ini adalah kalimat yang paling banyak meminta kewajiban. Karena kalimat ini adalah kalimat yang paling banyak memberikan kenikmatan dalam kehidupan di akhirat. Kalimat ini ada konsekuensinya, ada komitmennya, dan pasti ada kewajibannya. Ya, ini hal pertama. Yang kedua, amalan apa yang bisa menyelamatkan ketika tapak kaki kita sudah berada pada sebuah jembatan yang paling menegangkan, licin, menggelincirkan, gelap gulita. Tetapi di bawahnya adalah api neraka yang menyala-nyala. Maka kemudian yang kedua para ulama mengatakan, sholatlah di belakang imam tanpa terlewatkan dan terluputkan mendapatkan takbiratul ihram kecuali udzur. Udzur hujan, gerimis, sakit. Selain pada udzur itu, maka dia adalah orang yang senantiasa berupaya
ketika sholat berjamaah di masjid, maka mereka itu tidak pernah terlewatkan dari takbiratul ihram. Rasulullah bersabda, man adraka ma'al imam takbiratul ihram arba'ina yauman kutibat lahu bara'atum minan nar wa bara'atum minan nifaq. Siapapun seorang muslim yang dia berdiri di belakang imam dan berdirinya sebelum imam takbiratul ihram dan dia mendengar takbiratul ihramnya imam 40 hari berturut-turut, 40 hari, 200 waktu sholat, tanpa satu pun terputus kecuali udzur, tanpa terputus dia 40 hari, 200 waktu sholat dia kemudian lewati tanpa udzur sama sekali, maka kemudian kata Rasulullah, kutiba lahu bara'atan. Allah tetapkan, Allah garansikan, Allah jaminkan untuknya bara'atan, yaitu adalah 2 yang melepaskan belenggu. Dilepaskan dia dari 2 belenggu. Apa 2 belenggu yang Allah bebaskan? Bara'atum minan nar. Allah lepaskan dia dari belenggu api neraka. Yang kedua, Allah lepaskan dia belenggu dari kemunafikan. Nah, ini yang mengajarkan kita kedisiplinan dalam kehidupan. Sholat berjamaah itu mulia, tapi kemuliaan itu menjadi sempurna ketika kita mampu setiap kita sholat mengetahui takbiratul ihram di belakang imam selama 40 hari. Tidaklah dia mengangkat tangan Allahu Akbar setelah dia mendengar imamnya mengucapkan takbiratul ihram. Siapapun yang menjaga kedisiplinan 40 hari sholatnya di belakang imam tanpa terlewatkan di dalam mengetahui takbiratul ihram, maka Allah memberikan kepada dia kebebasan. Dibebaskan dia dari api neraka dan dibebaskan dia dari api kemunafikan. Jadi ketika melewati sirat, tenang hatinya. Bukankah kita sudah pernah belajar pada saat Samil Asyari yang kedua, from the arsh, siapa yang paling banyak berdiri di dunia untuk Allah adalah orang yang paling tenang, paling adem, paling banyak istirahat dalam kehidupan di akhirat. Berdiri itu 2 kali, kata Imam Ibnu Qayyim. Berdiri di dunia, berdiri di akhirat. Kalau kamu lebih memilih berdiri di dunia untuk Allah, kamu akan istirahat dalam kehidupan di akhirat. Tapi ketika kamu tidak banyak berdiri di dunia untuk Allah, kamu akan tersiksa dalam kehidupan di akhirat. Dan itu yang menjadi salah satu hal. Ibu-ibu lihat suaminya, pernah nggak ngelewatin momentum 40 hari tanpa kelewatan sholat berjamaah, tanpa kelewatan takbiratul ihram? Kalau bisa, minimal sekali seumur hidup. Pak, Bi, Mas, minimal 1 kali kamu itu 40 hari tidak kelewatan takbiratul ihram. Karena gejolak api neraka yang dahsyat Allah ciptakan ternyata tidak berkutik kepada setiap kaki yang pernah berdiri 40 hari tanpa kelewatan dengan takbiratul ihram seorang imam. Anak-anak kita pun sama. Makanya Masya Allah, jilatan api neraka tidak terasa menakutkan ketika orang-orang itu telah memaksakan diri mereka ketika beribadah kepada Allah selama 40 hari tidak kelewatan takbiratul ihram. Bagi para wanita gimana Ustaz? Sholatlah tepat ketika berkumandang adzan, langsung ambil sholat. Tanpa harus ke masjid. Langsung setiap habis adzan, langsung ambil sholat. 40 hari berturut-turut. Maka insya Allah sama kedudukan dan derajatnya dengan laki-laki yang sholat ke masjid 40 hari. Tanpa kelewatan takbiratul ihram. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang keempat, kapan-kapan kita bahas insya Allah dalam pertemuan kita berikutnya. Semoga Allah memberikan kebaikan dan keberkahan siapapun yang sedang kurang fit, kurang sehat.
diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan afiat kembali, diberikan umur yang panjang di dalam ketaatan. Mintalah umur yang panjang di dalam ketaatan. Karena panjangnya umur dalam ketaatan itu memberikan banyak buah yang manis pada kehidupan kelak kita di akhirat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin.